Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Dianti Nur Latifah akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan Turnaround terhadap perusahaan yang mengalami financial distress, studi kasus pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2019. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Transportasi adalah sarana yang mempunyai unsur penting dalam menunjang keunggulan daya saing suatu perekonomian. Ada transportasi air, darat, dan laut. Fenomena terdapat perusahaan subsektor transportasi yang mengalami ekuitas negatif di Bursa Efek Indonesia. Untuk keberhasilan turnaround, kondisi di mana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melakukan proses turnaround atau putar balik sehingga perusahaan dapat dipulihkan atau recovery. Untuk mengetahui kondisi perusahaan yang mengalami ekuitas negatif atau financial distress dengan melihat kondisi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk mendeteksi perusahaan yang dapat melakukan proses turnaround dan dapat diukur dengan free asset atau aset bebas, profitabilitas, dan asset retrenchment atau pengurangan aset. Untuk fenomena dalam penelitian ini yaitu ada 4 perusahaan yang mengalami ekuitas negatif, yaitu Capital Nusantara Indonesia, Express Trans Indo Utama, SteadySafe, dan Zebra Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk poin pertama, bagaimana free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment pada perusahaan subsektor transportasi yang mengalami financial distress tahun 2018 hingga 2019. Untuk poin kedua, bagaimana keberhasilan turnaround pada perusahaan subsektor transportasi yang mengalami financial distress tahun 2018 hingga 2019. Untuk poin ketiga, bagaimana pengaruh free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment terhadap keberhasilan turnaround pada perusahaan subsektor transportasi tahun 2018 dengan 2019 yang mengalami financial distress secara parsial. Untuk poin keempat, bagaimana pengaruh free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment terhadap keberhasilan turnaround pada perusahaan subsektor transportasi tahun 2018 hingga 2019 yang mengalami financial distress secara simultan. Selanjutnya, bagian kerangka pemikiran. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi terdapat subsektor transportasi. Untuk subsektor transportasi terdapat laporan keuangan financial distress. Untuk laporan keuangan terdapat keberhasilan turnaround, dan untuk keberhasilan turnaround terdapat 3 faktor, yaitu free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment. Ketiga faktor keberhasilan tersebut terhubung dengan financial distress sehingga dapat disimpulkan menjadi judul pengaruh faktor-faktor keberhasilan turnaround terhadap perusahaan yang mengalami financial distress. Selanjutnya, hipotesis. Untuk hipotesis pertama, adanya pengaruh free asset terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Untuk hipotesis kedua, adanya pengaruh profitabilitas terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Untuk hipotesis ketiga, adanya pengaruh asset retrenchment terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Untuk hipotesis keempat, adanya pengaruh free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment terhadap keberhasilan turnaround secara simultan. Selanjutnya, tabel operasional variabel. Untuk variabel pertama, yaitu free asset, memiliki indikator free asset sama dengan 1 dikurangi total utang dibagi total aset. Untuk variabel kedua, profitabilitas, dengan indikator ROA sama dengan net profit dibagi total aset dikali 100%. Untuk variabel ketiga, asset retrenchment, dengan indikator AR sama dengan nilai aset dikali periode sesudah dibagi nilai aset dikali periode sebelum dikurangi 1. Untuk variabel keempat, keberhasilan turnaround, dengan indikator menggunakan Altman Z-score sama dengan 0,717 YC dibagi TA, ditambah 0,847 RE dibagi TA, ditambah 3,107 EBIT dibagi TA, ditambah 0,42 BVI dibagi BVD, ditambah 0,998 S dibagi TA. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi, perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi, subsektor transportasi yang terdaftar di BEI. Untuk sampel perusahaan subsektor transportasi yang mengalami ekuitas negatif yang terdaftar di BEI. Untuk teknik analisis data, regresi linear berganda. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, penggunaan uji deskriptif untuk free asset, profitabilitas, dan asset retrenchment pada perusahaan subsektor transportasi yang mengalami financial distress tahun 2018 hingga 2019. Dan selanjutnya, keberhasilan turnaround pada perusahaan subsektor transportasi yang mengalami financial distress tahun 2018 hingga 2019, yang dimana setiap perusahaan ditentukan menggunakan rumus Altman Z-score untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat recovery atau tetap mengalami distress.
Selanjutnya, hasil uji hipotesis uji T parsial. Variabel pertama, free asset berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Untuk variabel kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Untuk variabel ketiga, asset retracement berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround secara parsial. Dan untuk uji F simultan, secara keseluruhan, variabel bebas yaitu free asset, profitabilitas, dan asset retracement berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround secara simultan. Untuk kesimpulan poin pertama, berdasarkan hasil uji deskripsi dari 32 sampel dalam penelitian, dapat diketahui bahwa pada variabel free asset memiliki nilai rata-rata minus 0,61. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada variabel free asset, nilai terbesarnya pun masih negatif dan tidak mengalami perkembangan yang baik. Selanjutnya, variabel profitabilitas dapat diketahui bahwa nilainya sebesar minus 0,12. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada variabel profitabilitas mengalami perkembangan yang baik karena nilai terbesarnya tidak negatif. Namun, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dengan variabel profitabilitas tidak dapat disimpulkan atau masih belum jelas. Dan pada variabel asset retracement diketahui bahwa MEN sebesar 2,96. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada variabel asset retracement mengalami peningkatan yang baik. Untuk poin kedua, berdasarkan hasil pengolahan penulis untuk keberhasilan turnaround, PT Zebra Nusantara dapat melakukan recovery, dan untuk PT Kapital Nusantara tidak bisa melakukan recovery. Untuk poin ketiga, berdasarkan hasil penelitian pengaruh free asset, profitabilitas dan asset retracement terhadap keberhasilan turnaround secara parsial, free asset dapat disimpulkan berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. Untuk profitabilitas dapat disimpulkan berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround, dan untuk asset retracement dapat disimpulkan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. Untuk poin keempat, secara keseluruhan, dengan melakukan uji F simultan, variabel bebas free asset, profitabilitas, dan asset retracement berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround secara keseluruhan. Untuk saran, berdasarkan hasil pengajian dan pembahasan dalam penelitian ini, bagi akademis, untuk membuat penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. Bagi manajemen, diharapkan perusahaan lebih hati-hati dan teliti dalam mengelola keuangan sehingga terhindar dari keadaan financial distress, bahkan hingga kebangkrutan. Untuk bagi investor, diharapkan lebih hati-hati dalam berinvestasi, dan sebelum berinvestasi, lebih baik melihat keadaan laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu agar dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut aman atau sebaliknya. Mungkin cukup sekian untuk penelitian skripsi saya yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.